Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa nantinya pelaksanaan PSU ini sama persis dengan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, DPD yang kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Secara kerja, secara mekanisme sama, bahwa nanti KPPS juga akan menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih. Tetapi C pemberitahuan ini yang bertanda khusus. Ada bertanda khususnya, di mana C pemberitahuan ini akan disampaikan oleh KPPS kita nantinya kepada pemilih itu pada tanggal 12 dan tanggal 13. Tapi kita menyampaikan ke KPPS untuk menyampaikan C pemberitahuan ini kepada pemilih, yakni di tanggal 12 Juli. Boleh di tanggal 13 di hari pemungutan disampaikan, boleh. Tetapi kita tidak sarankan, kita sarankan itu disampaikan pada tanggal 12. Kemudian sembari KPPS menyampaikan C pemberitahuan ini kepada pemilih, juga diselipkan sosialisasi untuk mencoblos, untuk datang ke TPS. Jadi nantinya petugas KPPS kita, selain dia menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih, hendaknya KPPS tersebut juga menyampaikan ajakan supaya datang ke TPS pada esok harinya kalau dia menyampaikan di tanggal 12 dengan bahasa yang santun, tetapi bahasa mengajak untuk datang ke TPS, bukan bahasa mengajak untuk mencoblos salah satu calon, bukan seperti itu. Ini adalah bagian dari sosialisasi terakhir kita kepada pemilih dalam hal melaksanakan PSU ini. Kemudian KPPS juga dapat menyampaikan surat pindah memilih yang seandainya tidak ada yang pemilih tersebut tidak sempat menjemput untuk datang ke KPU. Dia mengurus DPTB mungkin, tapi belum keluar hari itu, besok tidak dijemput-jemput, bisa nanti KPPS yang memberikan ke pemilih itu. Tapi bukan berarti KPPS yang menerbitkan DPTB-nya, bukan KPPS yang menerbitkan DPTB-nya. Yang menerbitkan DPTB adalah tetap di KPU. Lalu bagaimana mekanismenya penerbitan DPTB ini sekarang kita masih menunggu arahan petunjuk dari pimpinan kita tentang ini lagi sedang dipersiapkan bagaimana pola mekanisme dalam hal penerbitan surat surat pindah memilih. Ada hal yang paling penting yang akan Bapak dan Ibu sampaikan nanti pada saat melakukan BIMTEK di KPPS. Hal yang paling penting itu adalah KPPS supaya melakukan pendataan terhadap daftar pemilih khusus yang melaksanakan atau yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari yang lalu. Ini saya tegaskan sifatnya wajib dilakukan pendataan daftar DPK yang melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Jadi supaya nanti KPPS ini mengingat-ingat siapa DPK di TPS-nya. Yang paling penting adalah dua elemen, yakni nama dan jenis kelaminnya. Kemudian pada saat BIMTEK itu juga
masing-masing PPK sudah membawa daftar nama DPK di setiap TPS di wilayahnya masing-masing. Berkaitan nanti dengan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 13 Juli nanti. Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Next. Jadi ini Bapak dan Ibu harus ditegaskan, ini jangan lupa disampaikan nanti dalam MT KPPS supaya KPPS itu mengingat siapa DPK pada tanggal 14 Juli kemarin dan itu dicatat namanya, jenis kelaminnya. Dalam hal perlengkapan pemungutan suara PSU sama dengan pelaksanaan pemilu yang lalu. Ada kotak suara, ada bilik suara, ada perlengkapan lainnya. Yang jelas ada TPS-nya. TPS beserta kelengkapan-kelengkapan lainnya, dan ini tentunya teman-teman semua sudah dapat menerangkan nantinya pada pelaksanaan BIMTEK di KPPS. Pembedanya adalah kotak suara yang ada untuk PSU nanti hanya satu kotak suara, yakni kotak suara DPD. 14 Februari yang lalu ada 5 kotak suara, pada PSU hanya ada satu kotak suara, yakni kotak suara DPD. Itu yang membedakan. Kalau soal bilik, kita akan ada 3 bilik suara per TPS nantinya. Berkurang 1 biliknya, kemarin ada 4, sekarang 3 bilik suara untuk di PSU ini. Di mana pertimbangan kenapa 3 bilik suara adalah dalam hal pertimbangannya bagaimana dalam 1 kali masuk ke TPS itu sudah ada 3 pemilih yang dapat sekaligus menggunakan hak pilihnya. Kemudian di samping pencoblosan nantinya dalam mekanisme penghitungan suara di TPS atau rekapitulasi di TPS sama dengan pemilu 14 Februari yang lalu. Selain kita mengisi C hasil atau C plano, juga tetap dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Yang mana nanti Sirekap ini akan dipegang atau akan dikomandoi oleh KPPS 3. Makanya KPPS 3 ini diundang untuk ikut melakukan BIMTEK nantinya. Proses Sirekap bagaimana? Secara umum persis sama dengan proses Sirekap pada 14 Februari yang lalu. Tapi bagaimana tampilannya dan bagaimana nanti bentuknya, ini kita masih menunggu dari arah dari pimpinan kita atau dari KPU RI. Yang jelas, yang paling catatan pentingnya adalah KPPS 3 sebagai admin atau operator Sirekap nantinya, selain dia menggunakan aplikasi Sirekap, baik yang bisa secara online maupun nanti yang secara offline, dia juga harus melakukan pemotoan manual terhadap C hasil DPD ini nanti, PSU ini. C hasil DPD ini ada 3 halaman atau 3 lembar. Maka admin atau operator Sirekap atau KPPS 3 dia juga harus melakukan foto manual terhadap lembaran C hasil ini, foto manual yang tersimpan di galeri Android-nya. Di samping dia melaksanakan proses pemotoan dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Lalu foto yang tersimpan di galeri, KPPS 3 akan mengirimkan ke PPS-nya. Kemudian PPS mengirimkan foto tersebut kepada PPK. PPK mengirimkan foto tersebut kepada operator Sirekap di kabupaten. Maksudnya bagaimana? Kenapa harus seperti serumit itu? Maksudnya supaya backup data ini
ada di mana-mana. Ada di setiap tingkatan penyelenggara. Ada di KPPS, ada di BPS, ada di BPK, dan ada di KPPS. Kemudian Bapak dan Ibu, siapa pemilik PSU? Ini menjadi hal yang bagian yang paling penting sebenarnya dalam pelaksanaan PSU nanti. Siapa yang berhak menggunakan hak pilihnya pada PSU DPD tanggal 13 Juli nanti? Ini supaya disampaikan benar-benar, kalau diulang-ulang pun tidak apa-apa. Supaya KPPS ini benar-benar paham dan mengerti siapa yang berhak untuk datang ke TPS. Karena ininya akan menjadi sebuah potensi PSU lagi nanti. Ketika hal ini salah kita menerapkan atau salah kita memberikan hak suara kepada pemilih yang datang ke TPS. Di mana pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya pada PSU nanti, pertama adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT Pemilu 14 Februari 2024. Baik DPT yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 yang lalu maupun pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari lalu, tetapi dia tercatat sebagai DPT, maka dia berhak menggunakan hak pilihnya pada PSU nanti. Kemudian siapa lagi? Adalah pemilih DPK. Pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari yang lalu. Pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari yang lalu. Lalu bagaimana kalau ada DPK baru? Dia tak 14 Februari lalu tidak menggunakan hak pilih, kemudian tanggal 13 Juli nanti dia datang ke TPS dan dia mengatakan dia sebagai DPK, bolehkah dia menggunakan hak pilih? Tidak boleh. Jadi DPK yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah DPK yang menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari lalu. Inilah tujuannya, inilah gunanya kenapa tadi saya sampaikan supaya dilakukan tabulasi data DPK pada saat pelaksanaan BIMTEK KPPS, supaya ditanya KPPS-nya siapa DPK-nya pada tanggal 14 Februari. Ini gunanya. Jadi nanti di TPS akan ada nanti daftar DPK 14 Februari yang lalu. Jadi ketika datang pemilih dan mengatakan dia DPK, tanya nama atau tunjukkan KTP, maka sesuaikan dulu KTP-nya dan namanya tersebut dengan daftar DPK yang ada di TPS tersebut. Kalau ada namanya berarti dia boleh memilih. Kalau tidak ada namanya atau terdaftar di TPS tersebut, dia tak boleh memilih. Ingat, ini PSU, pemungutan suara ulang. Kita mengulang pemungutan suara DPD. DPD ini sudah kita lakukan di 14 Februari. Dengan adanya keputusan MK bahwa ini dilakukan pemungutan suara ulang. Ini menjadi dasar. Kemudian DPTB tanggal 14 Februari yang lalu, maka untuk pemilu atau pemilih PSU tanggal 13 Juli, DPTB tersebut dikembalikan ke TPS di mana dia terdaftar sebagai DPT. Artinya DPTB tersebut sudah tidak punya hak lagi dia mencoblos sesuai dengan DPTB-nya yang kemarin.
dia dikembalikan ke TPS-nya asal. Lalu akan ada DPTB lagi? Ada. Maka DPTB itu adalah DPTB yang pengurus baru. Kemarin arahan pimpinan dari DPTB yang akan dilayani nanti adalah DPTB yang berkategori H-7. Ada 4 poin yang dimaksud dengan kategori H-7. Jadi pengurusan DPTB di H-7 maksudnya, yakni DPTB karena tugas dibuktikan dengan tugasnya. Yang kedua, DPTB karena rehabilitasi narkoba yang dibuktikan dengan dia surat sebagai rehabilitasi. Yang ketiga adalah DPTB rawat inap. Artinya pasien rumah sakit yang menggunakan rawat inap, maka dia boleh mengurus DPTB yang dibuktikan dengan surat rawat inap dari rumah sakit. Yang terakhir adalah DPTB tahanan. Jadi mereka para narapidana yang dapat mengurus surat pindah memilihnya. Itulah yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 13 Juli. Maka catatan pentingnya adalah, catatan yang harus kehati-hatian kita adalah terhadap pemilih DPK. Potensi PSU lagi adalah di sini di DPK ini. Ketika kita salah menerapkan apa itu yang di DPK, kita agak rawan. Jadi ini supaya menjadi perhatian kita bersama.